Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Maulana dari Manajemen Bisnis Syariah. Saya akan menayangkan tentang membuat prinsip syariah. Yang pertama, satu, kebijakan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk menstimulasi keadaan ekonomi adalah kebijakan moneter dan fiskal. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal yaitu menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi ekonomi. Yang kedua, peran pemerintah dalam perekonomian. Satu, peran alokatif, mengalokasikan SDE agar pemanfaatannya optimal dan efisien. Kedua, peran distributif, mendistribusikan SDE kesempatan dan hasil secara adil dan wajar. Ketiga, peran stabilisatif, yaitu memelihara stabilitas perekonomian. Empat, peran dinamisatif, yaitu menggerakkan proses pembangunan agar cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Fungsi pemerintahan dalam sistem ekonomi pasar yaitu menyediakan kerangka hukum dan sosial, contohnya yaitu membuat peraturan dan menyediakan pengadilan, menyediakan informasi dan pelayanan untuk membantu ekonomi berfungsi lebih baik, membangun sistem moneter, menetapkan dan menegakkan hak-hak kepemilikan properti, menjaga persaingan. Contohnya yaitu membuat dan menegakkan peraturan antara persaingan usaha tidak sehat, mengatur monopoli alamiah. Redistribusi pendapatan, contohnya tingkat pajak pendapatan yang semakin tinggi bagi orang kaya daripada yang miskin, menyediakan jaminan sosial dan bantuan bagi anak-anak yang membutuhkan, pelayanan kesehatan, bantuan kesehatan. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran rutin dan belanja pegawai, belanja barang, subsidi. Pengeluaran rutin yaitu untuk membantu membiayai pelaksanaan roda pemerintah sehari-hari. Belanja pegawai yaitu kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah, yaitu ada gaji, uang makan, dan lain-lain. Belanja barang, pengeluaran untuk pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, keperluan kantor, dan lain-lain. Yang terakhir, subsidi, alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat, BBM, gas, dan lain-lain. Angsuran dan bunga atas utang pemerintah, pengeluaran pembangunan, pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik dibedakan atas, pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan upah, pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek. Keempat, ada 3 faktor yang memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya pengeluaran pemerintah, yakni 1. Peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan. Kedua, peningkatan penyediaan suplai layanan pemerintah dari para penerima layanan. Dan ketiga, meningkatkan ketidakefisien pemberian pelayanan. Sekian dari saya untuk cara membuat prinsip syariah. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.